Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa-siswi SMA Darul Falah Cihamplas, bertemu lagi dengan saya Siti Solihah dalam pembelajaran matematika untuk kelas 12. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai statistika bagian kedua, yaitu ukuran pemusatan data untuk data tunggal. Penyajian data itu ada data tunggal dan ada data berkelompok. Data tunggal adalah data yang belum tersusun atau belum dikelompokkan ke dalam kelas-kelas interval. Contohnya seperti berikut. Lalu, kalau data berkelompok adalah data yang sudah tersusun atau sudah dikelompokkan ke dalam kelas-kelas interval. Contohnya seperti berikut. Nah, pada kali ini yang akan Ibu jelaskan adalah ukuran pemusatan data untuk data tunggal. Ada apa aja sih ukuran pemusatan data? Yang pertama, ada rataan atau mean atau rata-rata, itu sama saja, dilambangkan dengan X bar. Kedua, ada median, dilambangkan dengan ME. Dan yang ketiga, ada modus, dilambangkan dengan MO. Jadi, hanya ada 3 ukuran untuk ukuran pemusatan data. Pertama, akan dijelaskan tentang rataan atau mean atau rata-rata. Rataan merupakan perbandingan jumlah semua nilai datum dengan banyaknya datum. Dilambangkan dengan X bar. Nah, rumusnya adalah untuk rataan sama dengan jumlah semua nilai datum yang diamati dibagi dengan banyaknya datum yang diamati. Misal, jika terdapat data sebagai berikut X1, X2, X3, sampai Xn, maka rata-ratanya adalah kita jumlahkan semuanya X1 tambah X2 tambah X3 ditambah sampai Xn dibagi dengan N. Sama dengan sigma I dari 1 sampai N Xi per N. Di mana X bar itu menyatakan rataan dari suatu data, N itu adalah banyaknya datum atau jumlah si datanya ada berapa. Nah, Xi itu adalah nilai datum ke I. Langsung ke contoh yang pertama. Hitunglah rata-rata dari data berikut. Ya sudah, kita tinggal langsung masukkan ke dalam rumusnya. Berarti kita jumlahkan dulu tuh semua datanya. 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 10 tambah 10 ditambah 10. Dibagi banyaknya data. Hitung data ini ada berapa jumlahnya? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka dibagi 8. Kita jumlahkan semua datanya, ada 60 dibagi banyaknya data yaitu 8, sama dengan 7,5. Maka dari itu, rata-ratanya adalah 7,5. Contoh yang kedua, data berikut 11, 10, 12, X, 8, 12, 9, 9, 7, dan 13 memiliki rata-ratanya 10. Tentukan nilai X-nya. Nah, gimana sih cara untuk mencari nilai X? Tadi diketahui rata-rata kan 10, berarti kita masukkan saja ke dalam rumus rata-rata sebagai berikut. Nah, kalian masukkan ke dalam rumus rata-rata yaitu X bar sama dengan semua datanya kita jumlahkan termasuk yang X dibagi banyaknya data, ini banyaknya data ada 10. Lalu tadi karena rata-ratanya diketahui 10, kita ganti X barnya dengan 10. Nah, 91 dari mana? Dari yang ini kita jumlahkan 11 tambah 10 tambah 12 dan seterusnya. Ditambah dengan X. Kalau X tetap saja nggak bisa kalian jumlahkan karena bentuknya variabel. Dibagi 10 ini adalah banyaknya sih datanya tadi ada 11, 10, 12, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 data. Setelah itu kalian kalikan semua ruas dengan 10, maka menjadi seperti berikut. 10 dikali 10 sama dengan 91 ditambah X. Kita jumlahkan 10 kali 10 adalah 100 sama dengan 91 ditambah X.
Maka X adalah 100 dikurangi 91. Jadi X adalah 9. Maka dari itu nilai X untuk data di atas adalah 9. Lalu ada rataan gabungan. Misal, kita mempunyai dua data, ada data A dan data B. Data A diketahui rata-ratanya dan diketahui banyak datanya. Lalu, data B diketahui sama, diketahui rata-rata data B dan banyaknya data untuk data B. Maka gimana sih mencari rata-rata gabungannya? Yaitu dengan rumus berikut. X bar sama dengan A dikali X bar A ditambah B dikali X bar B dibagi A ditambah B. A-nya itu merupakan banyaknya data yang ada pada data A atau N-nya di data A dan B juga sama. Lebih jelas kita akan ke contoh. Contoh yang ketiga, jika rataan tinggi 10 siswa adalah 162 dan rataan tinggi 5 siswa adalah 160. Tentukan tinggi rata-rata dari 15 siswa tersebut. Berarti ini kita mencari rataan gabungan dari 10 siswa ditambah 5 siswa. Tinggal masukkan ke dalam rumusnya. X bar 15 siswa berarti N10 jumlah data pada 10 orang siswa dikali X bar 10 yaitu rata-rata 10 siswa berapa ditambah N5 dikali X bar 5 dibagi N10 ditambah N5. Nah, N10 itu adalah jumlah yang 10 orang siswa, kan ada 10 makanya 10. Lalu 162 adalah rata-rata untuk 10 siswa. Lalu sama ini juga 5 orang. Terus 160-nya adalah rata-rata untuk 5 orang dibagi 10 ditambah 5. Pada itu maka X bar 15 adalah kita kalikan 10 dikali 162 menjadi 1620 ditambah 5 dikali 160 adalah 800 dibagi dengan 15. Jadi X bar 15 adalah kita jumlahkan 2420 dibagi 15 yaitu 161,33. Jadi tinggi rata-rata dari 15 siswa adalah 161,33. Nah ini tuh rata-rata gabungannya yang tadi 10 siswa ditambah dengan 5 siswa. Masih tentang rataan gabungan untuk contoh yang keempat. Rataan nilai ujian matematika dari 34 siswa adalah 57 jika seorang siswa yang bernama Joni digabungkan dengan kelompok tadi. Nilai rataannya menjadi 58, berapa nilai yang diperoleh Joni? Kita akan mencari nilai Joni. Kata kuncinya di sini adalah ada digabungkan. Jadi rataan 34 dengan yang Joni itu digabungkan. Maka dari itu, untuk mencari nilai Joni, kita menggunakan rata-rata gabungan seperti berikut. Masukkan dulu ke dalam rumusnya, berarti N34 dikali X bar 34 ditambah nilai si Joni per N34 ditambah 1. Kenapa 1? Karena kan cuma nilai Joni aja, jadi ditambahnya 1, ditambah 1 orang. Lalu, X bar gabungannya tadi udah diketahui adalah 58. Kita ganti nih X bar gabungannya jadi 58. Sama dengan, kenapa 34? Karena kan tadi 34 siswa si N-nya. Lalu dikali 57, 57 dari mana? Dari rata-rata yang 34 siswa adalah 57. Ditambah nilai Joninya tetap karena dia nilai Joni yang akan kita cari. Lalu 34 ditambah 1. Jadi 58, 34 kali 57-nya kita operasikan, yaitu 1938 ditambah nilai Joni dibagi 35. Sama semua ruasnya kita kalikan dengan 35. Menjadi 58 dikali 35 adalah 2030. Sama dengan 1938 ditambah nilai Joni.
Maka nilai Joni sama dengan 2030 dikurangi 1938 adalah 92. Jadi nilai yang diperoleh Joni adalah 92. Bahasan yang kedua mengenai modus. Apa itu modus? Modus adalah nilai atau ukuran yang paling sering muncul di data yang diketahui. Contoh saja langsung karena dalam modus tidak ada rumusnya. Contoh yang kelima, tentukan modus dari data berikut. Lihat urutan data ini. Nah, lihat data yang sering muncul di sini ada data berapa coba yang sering muncul? Yaitu data 9, dia 3 kali muncul. Maka dari itu modusnya adalah 9. Udah gitu aja. Gak perlu masukkan ke dalam rumus apapun. Contoh ke-6, tentukan modus dari data berikut ini. Lihat data ini. Adakah yang sering muncul 2 kali atau 3 kali? Ternyata data ini munculnya hanya satu-satu, nggak ada yang nilai yang berulang muncul. Maka dari itu, contoh ke-6 tidak mempunyai modus. Contoh yang ke-7, tentukan modus dari data berikut 5, 7, 8, 6, 7, 9, 10, 8. Kita lihat yang sering muncul lebih dari satu ada nilai berapa aja, yaitu ada 7 2 kali dan ada 8 juga 2 kali. Berarti modusnya adalah 7 dan 8. Jadi kalau ada 3 angka yang keluarnya, misalkan 2 angka yang keluarnya sama-sama banyak, udah berarti masukin dua-duanya. Jadi modus dari data di atas adalah 7 dan 8. Oke, ada catatannya. Jika hanya ada satu modus dinamakan unimodus. Kayak yang contoh nomor 5 tadi, hanya ada satu modus dinamakan unimodus. Jika ada 2 modus dinamakan bimodus. Nah, ini namanya bimodus karena memiliki contoh 7 dinamakan bimodus karena memiliki 2 modus. Dan yang terakhir, jika mempunyai lebih dari 2 modus dinamakan dengan multimodus. Pembahasan yang ketiga mengenai median. Median itu adalah suatu nilai tengah dari data yang telah diurutkan, nilai tengahnya. Jadi datanya harus kita urutkan terlebih dahulu. Dilambangkan dengan ME. Nah, cara menentukan median data tunggal. Pertama, kalian harus mengurutkan data. Dan kedua, dicari nilai tengahnya dengan menggunakan rumus berikut. Nah, jika data itu ganjil, jumlah datanya ganjil, maka rumusnya ini. X, N plus 1 per 2. Kalau datanya genap, berarti setengah dikali Xn per 2 ditambah Xn per 2 ditambah 1. Kita langsung ke contoh. Contoh 8. Tentukan median dari data berikut ini. 4, 5, 7, 9, 10. Oh, data si ini udah berurutan, jadi kalian tidak usah mengurutkan lagi. Lihat di sini jumlah datanya ada 1, 2, 3, 4, 5. Oh, N-nya sama dengan 5. Nah, ini kita tulis ulang. Kalau 4 itu X1, X2, X3, X4, dan X5. Karena tadi N sama dengan 5, berarti kita menggunakan rumus yang ganjil. Itu sebagai berikut. ME sama dengan X5 ditambah 1 per 2, yaitu X3. Nah, jadi si mediannya itu terdapat pada X3. Yaitu X3 itu ini, 7. Jadi, median dari data itu adalah 7. Contoh 9. Tentukan median dari data berikut ini. Lihat data ini kan belum berurutan, maka langkah pertama kalian harus mengurutkan datanya. Lalu hitung datanya ada berapa. Oh, ternyata datanya berjumlah 8, berarti N sama dengan 8, berarti dia itu genap, berarti menggunakan rumus yang genap. Nah, setengah X8 per 2 ditambah X8 tambah 1 berarti setengah. Oh, ternyata data keempat ditambah data kelima. Data keempatnya 9 dan data kelimanya 10. Masukkan ke dalam rumus, berarti setengah
9 karena data keempat. Lalu yang X5-nya adalah 10. 9 tambah 10 adalah 19 dikali 1 jadi 19 dibagi 2 jadi 9,5. Maka median dari data di atas adalah 9,5.